Pemirsa, salah satu penyebab kenapa Indonesia menjadi negara kedua dengan penderita TBC terbanyak di dunia adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia dengan penyakit TBC. Seperti itu, Dokter Salman. Iya. Lalu memang kalau sejauh ini yang Dokter Salman alami gitu ya, memang masyarakat ini di Indonesia belum memiliki kesadaran yang tinggi ya untuk memeriksakan apakah dirinya adalah penderita TBC gitu. Ya, Mbak, kita tahu sebetulnya TBC itu kalau kita temukan secara dini itu lebih gampang mengobatinya daripada dia sudah lanjut. Namun kita tahu di Indonesia kesadaran orang tentang kesehatan itu belum sehebat yang kita negara-negara yang lainnya gitu ya. Kita tahu di Indonesia melakukan pemeriksaan secara rutin ke dokter itu tidak ada. Padahal dia tahu dia punya faktor risiko yang tinggi untuk menderita TBC. Contohnya dia tinggal di daerah pemukiman padat, ventilasi yang sangat tidak memadai, pencahayaan yang kurang, terus gizinya buruk, dia tambah lagi merokok. Gitu. Ditambah lah itu pemicunya adalah rokok gitu ya. Mereka sangat enggan untuk datang ke puskesmas ataupun ke rumah sakit untuk memeriksakan diri. Kenapa? Karena mereka menganggap itu bukan merupakan suatu penyakit yang dianggap serius gitu. Jadi mereka ya santai aja. Kalau dalam bayangan masyarakat itu kalau belum batuk darah mereka belum berpikir itu TBC. Tapi sebenarnya ya dok, ya jika kita punya gejala-gejala gitu, apa yang harus kita ketahui gitu? Ini kayaknya saya harus periksakan TBC nih ke rumah sakit, itu apa yang harus kita ketahui dulu? Sebetulnya kalau yang mesti harus kita curiga TBC adalah manakala kita batuk lebih dari 3 minggu nggak sembuh-sembuh. Kalau udah 3 minggu batuk langsung aja 3 minggu gitu ya? Batuk nggak sembuh-sembuh, ditambah dengan gejala apa? Suka demam sore-sore hari atau malam hari, berkeringat malam hari, ada penurunan nafsu makan, ada penurunan berat badan. Nah, itu harusnya kita udah paling tidak 60% kita harus waduh ini TBC nih jangan-jangan nih. Nah, kita cobalah mencari tahu ini TBC apa bukan gitu ya. Nah, sekarang orang dia batuk udah berapa, kalau pasien datang ke kami udah berapa lama batuknya? Baru 2 bulan dok. Baru ya 2 bulan. Baru 2 bulan. Nah artinya apa? Padahal seperti itu ya? 3 minggu saja kita sudah harus curiga dia sebagai TBC. Lalu kalau misalnya nih pasien tersebut sudah dinyatakan dia adalah penderita TBC gitu. Lalu metode penyembuhan apa saja yang akan diberikan untuk penderita TBC? Sebetulnya kalau kita udah diagnosis TBC, nomor 1 ya kita cari tahu dulu faktor penyebabnya apa. Apakah ya tadi yang saya bilang, apakah dia ada kelainan imun atau apakah ada penyakit komorbid yang lain seperti diabetes kah atau penyakit-penyakit autoimun yang lain kah gitu. Jadi kalau emang itu ada, jangan lupa obatin dulu ini. Penyakit intinya dulu ya. Contoh pasien DM TB. Akankah pengobatan TB berhasil kalau gula darahnya tidak terkendali? Oke. Baik, dokter, ini saya ingin bertanya-tanya lagi bagaimana sih untuk kita bisa mencegah dari penularan virus atau kuman dari TBC. Namun jawabnya nanti aja dok, sesaat lagi usai jeda.